Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Seputar Indonesia Pagi. Pemirsa, Badan Usaha UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia. Dan Anda perlu tahu, batik Indonesia memiliki ciri khas yang tidak mungkin dimiliki atau bahkan diklaim oleh negara lain. Dan pemirsa, inilah hasil kerjasama redaksi RCTI dengan komunitas Sobat Budaya mengungkap asal-usul batik Indonesia. Betul. Batik adalah salah satu ciri khas budaya Indonesia. Beragam model dan motif batik pun berkembang seiring dengan majunya teknologi. Kain batik yang Anda miliki motifnya tak sembarang dibuat. Semua ada tekniknya, dari yang tradisional menggunakan canting hingga yang menggunakan desain lewat komputer. Meski dibuat dengan teknik yang berbeda, namun motif batik Indonesia ternyata dibuat dengan pola hitungan matematika yang sama lewat garis, sudut, bidang, dan ruang. Teknik ini disebut batik fraktal. Hoki Situngkir, peneliti muda dari Bandung inilah yang menemukan batik fraktal. Dalam proses risetnya menemukan teknik batik fraktal, ia mengumpulkan lebih dari 300 motif batik tradisional dari seluruh Indonesia dan meneliti unsur-unsur matematika fraktal di dalamnya. Dari riset ini, ia menemukan bahwa di setiap motif batik memiliki genetika atau DNA. Iya, dengan mengetahui dimensionalitas dari secara matematis ya, si motif segala macam, kita jadi tahu cara lengkungnya si motif ini agak beda sama cara lengkungnya motif yang lain di daerah lain. Nah, itu yang kita anggap sebagai satu bentuk DNA tanda kutip sebenarnya, karena DNA kan itu istilah biologi, tapi kalau kita bicara batik itu kultural, budaya sebenarnya, kognitif kolektif manusia. Temuan DNA batik ini dipicu oleh rasa kagumnya terhadap Candi Borobudur yang tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Ia kemudian melakukan riset dan menemukan bahwa bangunan bersejarah di Jogja tersebut dibangun dengan konsep lukisan di kain batik. Hoki melihat banyak keunikan yang bisa digali dari beragam motif batik di seluruh Indonesia. Saat ini, ia menemukan lebih dari 5.000 motif batik di Indonesia. Motif batik ini kemudian dituangkan lewat teori pohon filo memetik batik yang akhirnya diminta UNESCO sebagai pelengkap data asal-usul batik Indonesia. Jadi makanya waktu itu kita lagi ada pameran kalau nggak salah di JCC, ada UNESCO gitu ya. Ya kayak tunjukin gambar nih, ya dia bilang, ya ini batik Indonesia. Kalau ditanya batik Indonesia yang mana? Bukan singular, bukan seperti yang saya pakai. Karena yang dari Jogja pun ada bermacam-macam motifnya. Mana yang Indonesia? Ya semua itu Indonesia. Bangga dengan batik yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia, kini Hoki tengah merancang sebuah aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat mengidentifikasi sebuah motif batik hanya dengan memotret motif batik yang sedang mereka pakai. Pemirsa, ternyata dari setiap motif batik memiliki genetika atau DNA yang bisa menunjukkan dari mana batik itu berasal. Inilah temuan dari hasil riset yang dilakukan Hoki Situngkir, peneliti asal Indonesia. Dengan begitu, seharusnya pemerintah kita bisa lebih menjaga keberadaan batik sebagai warisan Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Retno Ayu, Putra Iksan melaporkan. Mantap ini, jadi benar-benar kita bisa tahu ada DNA batik ya. Luar biasa ya peneliti batik Indonesia. Ada lengkungannya atau garisnya. Nah, besok nih Kacamata Michael akan membahas soal filosofi soal batik. Ah, seru sekali. Jadi ada sejarah di setiap lekukan atau semua bentuk dari... Saya tuh paling suka motif Megamendung, Michael, yang begitu-begitu. Nah, saya bangga deh hari ini pakai batik jadinya. Nah, besok kita simak ya, bagaimana filosofinya. Dan dari perkembangan di Gedung DPR Jakarta, pemirsa, pimpinan DPR periode 2014-2019 resmi dilantik Jumat pukul 4 dini hari tadi. Pelantikan dipimpin Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. 5 kursi pimpinan DPR diisi 5 fraksi dari Koalisi Merah Putih, Ketua DPR Setia Novanto dari fraksi Partai Golkar. 4 wakil ketua DPR terdiri dari Fadlizon dari Gerindra, Agus Hermanto dari Partai Demokrat, Fahri Hamzah dari PKS,
dan Taufik Kurniawan dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Ya, mereka ini dilantik pada Kamis pukul 4 dini hari tadi betul. ya. Koalisi Jokowi JK atau Koalisi Indonesia Hebat gagal mengajukan paket pimpinan DPR dan memutuskan walk out dari paripurna pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019. Tentu kita harapkan ini tidak serta-merta membuat siapa menang, siapa kalah. Tapi yang jelas semua koalisi bisa bekerja sama. Maupun Koalisi Indonesia Hebat, maupun Koalisi Merah Putih bisa bekerja sama untuk menyerap aspirasi bekerja untuk rakyat. Iya, turunkan ego, kita bekerja sama-sama untuk rakyat Indonesia. Karena sudah dipilih orang rakyat ya bekerja untuk rakyat ya. Iya. Dan sebelum kita akhiri Seputar Indonesia Pagi ada satu quote dari Jimmy Fallon. Setiap itu, orang Michael? terlihat jauh lebih baik ketika mereka tersenyum. Aduh, setuju. Karena tersenyum membuat aura kita lebih positif dan ini ya Pak menyebar juga ke orang lain di Memberikan sekitar. semangat. Jadi mulai sekarang senyumlah sebanyak-banyaknya kepada semua orang ya. Dan kami akhiri Seputar Indonesia Pagi untuk hari ini. Jangan lupa saksikan perkembangan terbaru hingga siang nanti di program Seputar Indonesia Siang. Dan pemirsa sesaat lagi akan hadir program Infotainment Gospot bersama Anita Rahayu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Michael Chandler. Dan saya Dian Mirza. Selamat beraktivitas. Tetap semangat semangat dan sampai sampai jumpa. Kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari